Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu nggak pati hafal deh. Cuma dia langsung takok. Awayat hakur rabbu ya Rasulullah. Apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu nggak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar ruhu ayang dura ila ahli jannah fal yang duri ila hadza. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas ya. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang enggak kiai itu pasti apa? Cuma do gaya tok pura-pura paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla mutarratun ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru, karena akal fa innal aqla mutarratun ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah, karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa enggak jelas. Ya itu andai kan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fataran nasa alih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal maksudnya, ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Lah ini ilatul hukmi. Ya karena yukhomirul akla, merusak akal. Artinya terus fakul luma khoromaral akla, yang merusak akal yang namanya khomer atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Yaitu ada masalikul illah. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan tidak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahuma uffin, sekedar bilang hus saja haram, apalagi yang di atas hus. Atau al-murad bin nahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah al-idza. Maka apalagi nabuk, ya apalagi nyadui. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga itu. Jadi lah itu kan lagi-lagi dzau. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idza, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologinya. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Itu yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu nggak pati hafal deh. Cuma dia langsung takok. Awayat hakur rabbu ya Rasulullah. Apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu nggak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar ruhu ayang dura ila ahli jannah fal yang duri ila hadza. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang nggak cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun nggak bisa ngistilahkan tadi.
Ya pusing kalau wong desa di kon ngilang masalikul ilah harus ada jamek, mutarid munakis, jamek manek, enggak boleh ada farik. Itu wah iya kalau enggak paham bisa bilang amin amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa? Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantu teman-teman Solo 3 supaya enggak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu nggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam nggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, nggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini, misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ketika misluhu la jalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhala fihi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana ya? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandani. Lalu Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Wah, akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawai Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi tahu. Nah, karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada di hak. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil, fa idza huwa zahid, dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubdiul batil wa mayuqid. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan, kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidzati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah, itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang nggak punya itu Pak Ketua MUI itu nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo 3 aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai dzauq salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya paham. Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitratallahi fatarana. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin ketika apinya mau padam itu kan terus sekarang disebuli, kalau bahasa Solo 3 disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara. Itu bayinya dijauhkan. Terus ketika sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, ara'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar.
Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Berarti terus kanjeng Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan, itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman rahim. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka, itu salah dewi. Terus dicekeli kanjeng Nabi, cek berusut. Gitu. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan, yang dia memang nyari api. Nah kita jangan seperti hewan yang goblok itu. Wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhidun bihujazikum, sudah megangin kita supaya tidak jatuh ke api. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said supaya barokah. Saya sebagai yang muda membantu lah bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi alladzi sebenarnya al-ismu al-marfu, terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Jadi misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun, ra'aitu zaidan. Tapi kalau ketika mau nerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa yang sebelumnya disebutkan katakan fi'ilnya. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah itu ya pokoknya ngono. Timbang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwen wis kon kerja ning Arab Saudi sak tahun mulai bahasa Arab. Karek dadani sithik-sithik nahu sorope gitu. Tapi kalau pintere bahasa Arab kan sudah. Ya karena tadi walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang dikatakan Pak Said, dan semoga ini jawaban terakhir karena ini sudah capek ini. Kalau semangat tok terus ternyata nggak paham karena capek itu, ya realistis saja lah, karena kita mungkin wadahnya enggak luas-luas banget. Daripada nanti meluber kemana-mana malah gak jelas. Apalagi Pak Said tadi bilang ini mukaddimah. Begini ya. Agama ini kan sudah proporsional. Jadi misalnya korban udhiyah dalam mazhab kita kan tidak wajib. Tidak wajib, dan kita punya tradisi i'ta'us syai' haqqahu atau tanzilus syai' manzilatahu. Ya sudah, kalau ingin udhiyah dia monggo beli kambing, beli sapi. Tapi kalau orang itu ingin bersedekah dengan nilai kambing 3 juta, dia monggo sedekah saja ke fakir miskin. Tapi tetap saja jangan katakan bahwa uang ini pengganti udhiyah. Itu nanti terlalu musyarrek. Kita akan dituduh sebagai musyarrek, bikin syariat baru bahwa korban boleh pakai uang. Karena pikiran udhiyah dikata doha itu menyembelih. Uang kan nggak bisa disembelih, jadi ribet kan. Mbok ya udah usah berpikir mengganti itu. Bukan levelnya lah ketua MUI Solo 3 Ijtihad itu. Tadi bisi saya, ngerayu saya supaya ngikuti ijtihad dia. Ya saya tidak mau lah tua saya kok. Ya fitnah. Oke. Artinya gini loh ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nuraninya ingin lebih bersedekah dengan uang, dia monggo, tapi tidak perlu diistilahkan pengganti kurban. Yang kurban dia monggo, wong mungkin sebagian mereka juga kalau makan sudah biasa, beli pecel biasa. Mungkin yang luar biasa itu makan daging. Jadi ya sudahlah. Jadi fikih ini luas. Itu kan seperti banyak cerita ada orang yang mau haji, pas mau haji mau dibayarkan ibunya sakit. Daripada dipakai haji yang kewajibannya alat tarohi, ya mendingan untuk ibunya yang kewajibannya fauron sekarang juga karena sakit kritis. Agama ini dari awal kan mensyaratkan atau mengharuskan atau menyarankan, terserah lah istilahnya itu al-aham fal-aham, prioritas kemudian prioritas. Ya sudah, tidak perlu diistilahkan pengganti-pengganti itu.
Ya sudah, kalau melihat maslahatnya itu sedekah uang, ya sedekah aja, tapi tidak usah dikatakan tuh pengganti kurban. Nanti ada fikih baru, namanya fikih Solo Tigo, ribet lagi nanti. Jadi ya yang rileks saja lah. Itu kan sedekah itu pilihannya banyak. Uang ya sedekah, pakai beras ya sedekah, mungkin pakai pulsa juga sedekah. Ada orang itu kemarin itu ada orang yang sering ngaji pakai streaming gini. Mintanya nggak sedekah uang. Coba saya kasih kuota 150. Jadi sedekah itu banyak, tapi tidak perlu dikatakan satu mengganti yang satu karena fungsinya beda-beda dan syiarnya beda-beda. Karena lafadz wal budna itu jelas disebut di Quran. Budna itu maknanya unta. An'am juga disebut. Terus ada kata wanfar dan sembelihlah. Itu ribet kalau nafsirkan uang disembelih. Daripada ribet, cobalah kita tidak perlu istilahkan pengganti korban. Ada orang cara berpikir yang sedekah nggih monggo, yang berpikir korban nggih monggo. Kalau dia berpikir yang relatif gampang sekarang uang ya uang. Memang gampang uang kan, kalau beli kambing kan minimal 2,5 juta. Kalau Pak Ketua MUI hanya punya uang 500.000 kan mendingan sedekah uang. Kalau kambing malah tidak cukup. Jadi cobalah ini dipikir secara ringan tadi karena beliau sudah ngasih materi yang luar biasa. Saya terima kasih sekali sama Pak Said, kita semua istifadah. Selain dari seorang alim juga gurunya banyak. Akan zadana ilman ila ulumina, beliau nambah ilmu ke kita, menambah ilmu yang sudah ada pada kita. Yang jelas jangan ada tradisi musyarrah. Hanya kita bikin aturan baru. Aturan yang sudah ada ini sudah cukup mengantarkan kita ke surga. Imatatul adza anitorik ya sedekah, menyingkirkan sakit dari jalan, bahkan takufu syarroka anin nas juga sedekah, tidak bikin hoak, tidak bikin fitnah, tidak melukai orang lain. Kalau kita yakin sebagai orang yang kena COVID yang mengisolasi diri supaya nggak kena orang lain itu juga sedekah karena takufu syarroka anin nas. Semua potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain itu juga sedekah. Sehingga orang kalau bawaannya baru akan emosi karena sedang tidak punya uang, awan-awan, siang-siang sebaiknya nggak usah keluar rumah. Karena bawaannya sinis pasti itu. Makanya di hadis ada aturan layak dilqadi wa khutban. Seorang pemimpin tidak boleh bikin keputusan ketika marah. Artinya di kehidupan kita juga gitu. Jangan ketemu orang ketika temperamental, jangan ketemu orang ketika tidak fit. Karena nanti bawaannya itu sengak, marah, sinis. Ketemu orang ya pas gini ya. Ini Pak Ketua MUI. Habis mandi, hidup baru happy, jauh dari istri, aman, ya sudah. Jadi intinya sudahlah kita tidak usah jadi musyarek. Syariat yang diajarkan Allah ini sudah luar biasa. Bahkan sudah diumumkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu kita tambahi, tidak perlu kita kurangi. Karena tadi untuk analisis itu cukup pakai ilmu. Sekali lagi terima kasih sama Profesor Said, semua sama Pak Irfan Hilmi semuanya. Saya sekaligus pamit. Yang nutup moderator, tapi saya juga menutup diri saya sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.